Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang terutama nikmat kesehatan dan nikmat umur, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama yang kami hormatkan adalah Ibu Zulfina sebagai dosen pengampu mata kuliah Geomorfologi Umum dan rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan kelompok 4. Pemateri pertama saya sendiri, dan selanjutnya sebagai pemateri kedua adalah Sherly Elmisari. Baik, kita langsung saja tanpa memperpanjangkan mukadimah. Saya akan memperjelaskan materi yang pertama. A. Tenaga endogenetik geomorfik. Tenaga endogenetik atau disebut dengan konstruktif adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Proses endogenetik merupakan dinamika di dalam litosfer sebagai aktivitas proses fisika dan kimia, berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma. Tenaga endogen bisa terjadi dengan kekuatan yang sangat besar maupun kecil. B. Pengertian diatropisme. Diatropisme merupakan salah satu jenis tenaga tektonisme. Menurut para ahli, menyatakan bahwa diatropisme merupakan proses pembentukan relief muka bumi oleh tenaga endogen namun tanpa disertai aktivitas magma. Selanjutnya akan dibahas oleh Sherly Elmisari. Kepada Sherly Elmisari kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses terjadinya diatropisme. Tenaga yang berasal dari dalam bumi terjadi karena berbagai sebab, dan tentu saja mengalami beberapa proses. Sumber tenaga endogen ini adalah arus konveksi yang terjadi pada lapisan atmosfer. D. Akibat diatropisme. Diatropisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang menggeser serta mengubah arah lempeng bumi. Ada beberapa bentuk dan akibat dari diatropisme, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk penggunungan lipatan. B. Jalur penggunungan lipatan. C. Domain atau basin. D. Lipatan tunjam. E. Lipatan kompleks. E. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah cabang ilmu kebumian yang membahas gunung api secara khusus. Magma adalah bahan silikat yang terjadi atas benda padat, cair, dan gas yang terdapat di dalam lapisan litosfer bumi. F. Gejala vulkanisme. Gejala vulkanisme terjadi dari dua macam, yaitu gejala pra-vulkanik dan gejala pasca vulkanik. Gejala pra-vulkanik terjadi sebelum gunung api meletus, sedangkan gejala pasca vulkanik terjadi pada gunung api ketika tidak menampakkan aktivitasnya terjadi. Ini biasanya disebut dan fase istirahat. G. Seisme atau gempa
adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi, sehingga terjadi akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gelombang seismik. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3 macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu gempa bumi runtuhan. Terjadi karena peristiwa runtuhnya gua-gua besar atau batu-batu raksasa di sisi gunung. Radius getaran saat gempa bumi runtuhnya tidak begitu terasa. B. Gempa bumi vulkanik diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Mayoritas gempa bumi vulkanik mendahului erupsi gunung api, tetapi sering terjadi pula secara bersamaan. C. Gempa bumi tektonik. Ini terjadi karena proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua dan kemudian mengakibatkan dislokasi. Gempa bumi tektonik berkekuatan sangat besar dan meliputi daerah yang sangat luas. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan tentang tenaga dan proses geomorfonik atau endogenetik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.